Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Kisah ini berawal dari Kerajaan Daha, sebuah kerajaan yang makmur dan dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Kertamarta. Sang raja memiliki dua putri yang cantik jelita, Dewi Candrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Dewi Candrakirana adalah putri sulung yang berhati lembut, baik, dan parasnya menawan. Ia telah bertunangan dengan seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Namanya Raden Inu Kertapati. Pertunangan ini sangat dinanti oleh rakyat kedua kerajaan. Di balik kebahagiaan itu, Dewi Galuh Ajeng menyimpan rasa iri yang mendalam terhadap kakaknya. Ia merasa kecantikannya kalah dan tidak terima bahwa Raden Inu Kertapati memilih Dewi Candrakirana. Didorong oleh rasa dengki, Galuh Ajeng pergi menemui seorang nenek sihir jahat. Ia meminta nenek sihir itu untuk mengutuk Dewi Candrakirana agar pertunangan mereka gagal dan Raden Inu Kertapati berpaling kepadanya. Nenek sihir dengan ilmunya yang hitam menyanggupi permintaan Galuh Ajeng. Ia mengutuk Dewi Candrakirana menjadi keong emas. Setelah dikutuk, Dewi Candrakirana dibuang ke sungai agar tak ada yang menemukannya. Dengan hilangnya Dewi Candrakirana, Dewi Galuh Ajeng merasa senang dan dengan licik melaporkan kepada raja bahwa kakaknya telah menghilang tanpa jejak. Raja yang sedih dan khawatir segera memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari putrinya. Di kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati merasa gelisah karena tidak ada kabar dari tunangannya, Dewi Candrakirana. Ia mendengar berita tentang hilangnya sang putri dan sangat khawatir. Dengan tekad bulat, Raden Inu Kertapati memutuskan untuk meninggalkan istana dan mencari sendiri tunangannya. Ia menyamar sebagai seorang rakyat biasa agar perjalanannya tidak menarik perhatian dan lebih leluasa. Sementara itu, keong emas yang hanyut di sungai ditemukan oleh seorang nenek tua miskin yang sedang menjaring ikan. Nenek itu kasihan melihat keong emas yang indah namun tak berdaya. Ia pun membawanya pulang dan meletakkannya di tempayan air. Setiap hari nenek itu pergi mencari ikan dan ketika ia pulang, rumahnya selalu bersih, makanan sudah tersaji di meja dan pekerjaan rumah sudah selesai. Nenek itu keheranan dan penasaran siapa yang membantunya. Suatu hari, nenek itu sengaja pulang lebih cepat dan bersembunyi. Ia melihat keong emas berubah kembali menjadi Dewi Candrakirana yang cantik. Dewi Candrakirana kemudian sibuk menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Terharu dan kaget, nenek itu keluar dari persembunyiannya. Dewi Candrakirana pun menceritakan semua kutukan yang menimpanya. Nenek itu sangat iba dan berjanji akan merahasiakannya serta merawat Dewi Candrakirana seperti cucunya sendiri. Dalam perjalanannya mencari, Raden Inu Kertapati singgah di desa tempat nenek penjaring ikan tinggal. Ia merasa sangat lelah dan lapar. Raden Inu Kertapati mengetuk pintu rumah nenek itu untuk meminta sedikit makanan. Nenek itu menyambutnya dengan ramah dan segera menyajikan makanan yang lezat. Saat mereka makan, Raden Inu Kertapati terkejut melihat masakan yang sangat mirip dengan masakan tunangannya. Ia pun menanyakan siapa yang memasak makanan itu.
Dengan ragu, nenek itu menceritakan tentang Keongmas. Raden Inu Kertapati segera menyadari bahwa Keongmas itu adalah tunangannya. Saat Raden Inu Kertapati menyentuh Keongmas, kutukan dari nenek sihir itu pun sirna. Dewi Chandra Kirana kembali ke wujud aslinya dan tidak bisa berubah menjadi Keongmas lagi. Keduanya sangat gembira bisa bertemu kembali. Mereka mengucapkan terima kasih kepada nenek tua yang baik hati itu. Setelah itu, mereka kembali ke kerajaan Daha. Dewi Chandra Kirana menceritakan semua kejahatan Dewi Galuh Ajeng kepada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta sangat murka mendengar kejahatan Dewi Galuh Ajeng. Ia pun menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Dewi Galuh Ajeng atas perbuatannya yang jahat dan iri hati. Akhirnya Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana pun menikah dalam pesta yang meriah dan besar. Mereka hidup bahagia selamanya dan nenek penjari ikan diangkat menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Pesan moral dari kisah Keongmas adalah yang pertama, iri hati dan dengki hanya akan membawa kehancuran, yaitu terlihat dari sifat iri Dewi Galuh Ajeng terhadap kakaknya justru berujung pada hukuman bagi dirinya sendiri. Yang kedua, kesabaran dan ketabahan akan membuahkan hasil. Dewi Chandra Kirana harus melewati masa sulit dalam wujud Keongmas, namun kesabarannya membawanya kembali ke kebahagiaan. Yang ketiga, kebaikan hati akan selalu mendapat balasan baik. Nenek penjaring ikan yang tulus menolong Keongmas pada akhirnya hidup sejahtera di istana. Yang keempat, cinta sejati akan menemukan jalannya. Meskipun banyak rintangan, ketulusan cinta Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana membuat mereka bersatu kembali. Yang kelima, kejahatan tidak akan pernah menang sekuat apapun sihir dan tipu daya. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan kejahatan akan mendapatkan balasan. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.